Wassalatu wassalamu ala rasulil amin al-mab'uts rahmatul alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita lanjutkan, yaitu sekarang kita sudah masuk ke bab selanjutnya, yaitu apa? Salatut tatawwu', yaitu salat sunnah, salat nafilah dan seterusnya, atau salat mandubah. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu anwa'uha. Apa anwa'uha? Yaitu macam-macamnya. Ya. Yaitu ada berapa macam salat tatawwu di sini? Salat tatawwu secara umumnya disebutkan di sini salatut tatawwu atau salat sunnah qismani. Ada dua macam secara umumnya. Yang pertama mutlaqah, yang kedua muqayyadah. Mutlaqah apa maksudnya? Yang kita sebut dengan salat mutlak. Apa salat mutlak? Salat yang bisa dilakukan kapan saja tanpa terbatas dengan waktu. Yang kedua muqayyadah. Salat muqayyad apa maksudnya? Salat yang terbatas dengan waktu. Ya, yang mana kita sering dengar ada salat duha, ya salat malam dan seterusnya, ya kan? Itu semua salat sunnah yang terikat dengan waktu. Jadi secara umumnya salat sunnah dibagi menjadi dua. Yang pertama salat mutlak dan yang kedua salat muqayyad. Salat mutlak adalah salat yang tidak terikat dengan waktu, dan salat muqayyad adalah salat yang terikat dengan waktu. Selanjutnya, fal muqayyadah hiya al ma'rufah bis sunanir rawatib qabla shalah wa ba'daha wa hiya qisman. Fal muqayyadah, salat muqayyad, yaitu yang disebut dengan sunnah-sunnah rawatib, yaitu sebelum salat dan juga setelah salat, maka ini terbagi menjadi dua, yaitu salat sunnah rawatib, salat qabliyah dan juga salat ba'diyah. Itu di sini disebutkan qismani, ada dua macam, yaitu muakkadah wa ghair muakkadah. Ya, salat sunnah muakkadah dan salat sunnah ghair muakkadah. Apa muakkad itu apa sih? Muakkadah ada penekanan, ya. Salat sunnah yang ada penekanannya. Ada salat sunnah yang ghair muakkadah, berarti tidak ditekankan. Di sini sebutkan fal muakkadah 10 rakaat, bahwa salat sunnah muakkadah ada 10 rakaat. Salat sunnah muakkadah dari salat rawatib ini ada 10 rakaat. Dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala hafidtu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 10 rakaat. Ya. Disebutkan satu persatu. Yang pertama raka'ataini qabla adh-dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla salati subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Nah, berarti berapa? Ada 10. Apa aja tadi? Sebelum zuhur 2, setelah zuhur 2, apalagi setelah maghrib 2, setelah isya 2, dan juga sebelum subuh 2. Ada 10 rakaat, dan ini waktu-waktunya adalah apa? Salat sunnah rawatib, yaitu sunnah muakkadah, ditekankan. Selanjutnya, setelah menyebutkan 2 rakaat sebelum salat subuh, yaitu yang disebut dengan apa? Salat sunnah fajar. Wa kana sa'ah la yadkhulu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Fahadatsatni Hafsah annahu kana idza adina al-muadzinu wa ta'ala al-fajru shalla raka'ataini. Ya. Yaitu ada satu waktu yang mana tidak masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Fahadatsni Hafsah, dan Hafsah ini berbicara kepadaku bahwa jika seorang muadzin dia berazan wa ta'ala al-fajru, dan apa? Muncul fajar, shalla raka'ataini, maka Nabi SAW salat 2 rakaat, ya. Selanjutnya, dalil yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW kana la yada'a arba'an qabla adh-dhuhri wa raka'ataini qabla al-ghadat.
bahwa Nabi SAW tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum ghadat, yaitu subuh. Ya. Jadi di sini disebutkan di hadis yang pertama bahwa sebelum zuhur itu ada 2 rakaat. Di hadis yang kedua apa? Sebelum zuhur ada 4 rakaat. Ya, bahwa sebelum zuhur 2 rakaat ataupun 4 rakaat, maka ini semuanya adalah sunnah dari Nabi SAW. Bahwa boleh bagi kita mungkin terkadang melaksanakan 2 rakaat atau mungkin boleh melaksanakannya berapa? 4 rakaat. Ya. Adapun di sini disebutkan, yang tadi kan disebutkan ada berapa? 10 rakaat yang sunnah muakkad. Selanjutnya wa ghair muakkad. Ya. Adapun salat sunnah yang tidak muakkad, yang tidak ditekankan adalah apa aja? Rakaatani qabla salatil asri wal maghrib wal isya. Yaitu 2 rakaat sebelum salat asar, 2 rakaat sebelum salat maghrib, dan 2 rakaat sebelum salat isya. Karena tadi ini enggak disebutkan. Karena di hadis yang tadi enggak disebutkan. Dari Ibnu Umar enggak disebutkan. Paham sudah ya? Maka 2 rakaat ini sebelum salat asar, sebelum salat maghrib dan salat isya, maka ini masih sunnah. Dalil dari Nabi SAW yang mana Nabi SAW mengatakan baina kulli adzanaini salatun, antara 2 adzan itu ada salat. Berarti apa? Setiap kali ada adzan, setelah adzan tersebut apa? Ada salat sunnah. Semuanya ada salat sunnah. Akan tapi tadi ada penekanannya karena disebutkan sebelum salat zuhur dan juga sebelum salat apa? Sebelum salat subuh, ya enggak? Berarti ada penekanan di sana. Sedangkan salat sebelum asar, salat sebelum maghrib dan juga salat sebelum isya tidak disebutkan di situ. Berarti ini adalah apa? Salat sunnah, yaitu ghair muakkadah, yang tidak ditekankan. Karena Nabi SAW mengatakan baina kulli adzaini salatun, baina kulli adzaini salatun, thumma qala fis salitsah liman syaa'a. Ya, yaitu antara 2 adzan itu ada salat. Apa sih 2 adzan? Maksudnya 2 adzan, yang pertama adzan, yang kedua iqamah. Antara 2 adzan ada salat, antara 2 adzan ada salat, antara 2 adzan ada salat. Lalu selanjutnya Nabi mengatakan apa? Liman syaa'a, bagi yang mau. Apa maksudnya bagi yang mau? Menunjukkan bahwa salat ini adalah salat sunnah. Ya. Karena kalau misalkan diwajibkan, enggak mungkin Nabi SAW mengatakan liman syaa'a. Ya harus dilakukan. Bahkan di hadis yang lainnya Nabi SAW mengatakan apa? Sallu qabla al-maghrib. Kalau di sini baina kulli adaini, ya. Di antara 2 adzan. Kalau di hadis yang lainnya Nabi SAW mengatakan sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Ya. Itu berarti apa? Ada perintah dari Nabi bahwa agar kita untuk salat sebelum maghrib. Nah, jadi perintah itu asalnya apa? Perintah asalnya wajib, akan tetapi di sini perintah Nabi bukanlah perintah yang wajib. Kenapa bukan perintah yang wajib? Karena Nabi SAW mengatakan selanjutnya liman syaa, bagi yang mau. Yaitu bagi yang mau. Berarti apa? Bahwa menunjukkan salat sebelum maghrib tersebut yaitu tidak wajib. Selanjutnya di sini disebutkan wa tustahabbu al-muhafadzah ala arba'in qabla al-'asr. Ya, disunnahkan untuk menjaga yaitu 4 rakaat sebelum asar. Yaitu salat sunnah yaitu 4 rakaat sebelum asar. Ya. 4 rakaat bagaimana ini? Maka yaitu bisa dilakukan dengan apa? 2 rakaat. Ya, maka bisa dilakukan dengan apa? 2 rakaat. Ya. Yaitu disunahkan
4 rakaat sebelum asar. Ya. Nah, apa yang dibaca oleh Nabi SAW pada sholat-sholat sunnah ini? Dan ini hukumnya apa? Sunnah. Dibaca surat ini hukumnya sunnah juga. Ya. Yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ni'mati suratani yuqra bihima fi rak'atain qabla al-fajr. Yaitu apa? Ya, bahwa Nabi SAW mengatakan sebaik-baik dua surat, ada dua surat terbaik yang mana dibaca kedua surat tersebut pada 2 rakaat sebelum fajar. Yaitu surat apa? Qul huwallahu ahad dan juga qul ya ayyuhal kafirun. Berarti ini sunnahnya. Salat sunnah fajar yaitu apa? Bacaannya yaitu bacanya pendek. Yaitu apa? Qul huwallahu ahad dan juga qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Ustaz, bagaimana kalau misalnya ada seorang salat sunnah fajar akan tapi apa? Bacanya panjang. Boleh apa enggak? Ya boleh-boleh saja. Akan tapi yang sunnah adalah apa? Bacanya pendek. Ya. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk siapa? Petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga riwayat yang lainnya sama, ya. Dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW qara'a fi raka'atil fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ya, dari Abu Hurairah juga sama menjelaskan bahwa Nabi SAW membaca pada 2 rakaat sunnah fajar ini apa? Dan membaca qul ya ayyuhal kafirun. Dan di antara sunnah yang lainnya, ya, di dalam apa? Salat sunnah fajar, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ada bacaan yang lainnya di sini disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi raka'atil fajr, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam surat atau di dalam salat sunnah fajar yaitu fil ula minha qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina dan seterusnya. Ya. Yaitu dalam surat yang pertama atau di dalam ayat yang pertama bahwa Nabi SAW mengatakan membaca ayat qulu amanna billahi dan seterusnya di akhir surat Al-Baqarah. Ya, di akhir surat Al-Baqarah. Wa fil akhirah yaitu dan rakaat kedua yaitu Nabi SAW mengatakan atau membaca surat amanna billahi wa syahida bi anna muslimun. Ya. Yaitu ini dalam surat Al-Imran. Selanjutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala ma'usima sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini ba'da al-maghrib wa fi rak'ataini qabla al-fajr biqul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ya. Yaitu di sini dari Ibnu Mas'ud beliau mengatakan ya, yaitu aku tidak bisa apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW berarti apa? Sering yaqra fi rak'ataini ba'dal maghrib wa fi rak'ataini qabla al-fajr, bahwa Rasulullah SAW sering membaca yaitu di dalam 2 rakaat setelah maghrib, salat ba'diyah maghrib, dan juga 2 rakaat sebelum fajar, yaitu membaca apa? Yang pertama qul ya ayyuhal kafirun dan yang kedua qul huwallahu ahad. Jadi tadi ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW salat sunnah fajar yaitu apa? Yaitu dengan qul ya ayyuhal kafirun dan juga qul huwallahu ahad. Dan di sini penegasan dari Ibnu Mas'ud bahwa apa? Bukan hanya di salat apa? Salat sunnah fajar saja, bahkan di salat ba'diyah maghrib juga sama. Nabi sering membaca yaitu surah-surah ini. Maka ini yang mungkin kita laksanakan atau kita amalkan karena ini adalah sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita akan mendapat pahala jika kita mengikuti sunnah-sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya, pembahasan insyaallah selanjutnya itu salat witir dan seterusnya. Ya, karena panjang juga pembahasan selanjutnya. Nah, sebelum kita akhiri, jika ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwasanya salah satu yang membatalkan salat adalah yakni beradas
Ada. Perempuan kan tatkala sholat mungkin keluar darah ya, tapi dia mengira itu darah haid, kemudian dia membatalkan sholatnya, kemudian ternyata setelah dicek dia tuh ternyata darah istihadah, itu gimana? Apakah dia mengulangi sholatnya atau gimana? Ya. Jadi kalau ada perempuan tadi ketika dia sholat, lalu ketika sholat dia menyangka bahwa itu yang keluar adalah darah haid, lalu setelah dia batalkan sholatnya ternyata adalah ternyata darah istihadah bukan darah haid, maka apa yang dia lakukan? Maka dia ulangi sholatnya, karena istihadah tidak membatalkan dia untuk sholat. Ulangi. Tadi ada uzur, dia keluar dari sholat, kenapa? Karena dia mengira bahwa itu adalah haid. Ya, jadi ulangi salatnya. Wallahu a'lam. Ya. Normalnya ini berwudu lagi atau tidak? Berwudu lagi atau enggak? Maka istihadah. Ya. Kalau misalkan dilakukannya sebelum salat, maka ya dia wudu lalu dia langsung salat, maka langsung salat. Kalau misalnya tidak berlangsung lama, ya. Kalau misalnya sudah berlangsung lama, mungkin bisa berwudu lagi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kita lanjut yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tadi ketetapan yang qobliyah asar itu kan 4 rakaat. Apabila hanya bisa 2 rakaat, itu bagaimana? Sebelum asar 2 rakaat, wallahu alam, boleh ya. Salat asar sebelum 2 rakaat 2 rakaat sebelum asar, wallahu alam, yaitu boleh. Ya. Wallahu alam. Ya. Ya, saya belum ini ya. Ya. Ada lagi yang lainnya? Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau misalkan ada seorang imam yang mana imamnya cepat-cepat gerakannya yang tidak ada tumakninahnya. Kalau tumakninah maksudnya ada berhenti sebentar. Ini baru ruku langsung i'tidal dan seterusnya. Maka ini menjadikan sholat tidak sah. Adapun kalau misalkan ruku baru sebentar, i'tidal sebentar, ya kan? Maka itu masih ada tumakninah, masih sah. Ya. Maka yang saya komentari adalah biasanya terjadi ketika sholat taraweh, ya enggak? Baru ruku udah i'tidal, sujud dan seterusnya. Nah, itu tidak ada tumakninahnya. Maka bagaimana mungkin kalau misalkan kita mendapatkan imam seperti itu, mungkin kita bisa berbicara secara baik-baik kepada kedua DKM-nya atau kepada imamnya tersebut. Karena ya sama dalam mazhab Syafi'i juga sama. Di antara syarat sahnya salat itu yaitu harus ada tumakninah. Orang-orang yang memahami ya fikih ini, ya, mereka pasti akan mengikuti, ya. Karena di antara hal yang bisa menjadikan salat tidak sah adalah karena tidak tumakninah. Kita sampaikan secara baik-baik, ya. Karena yang kita inginkan bahwa orang yang kita ajak diskusi tersebut, orang yang kita nasihat tersebut bisa menerima nasihat dan bisa mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Iya. Kalau misalkan memang benar itu tidak tumakninah, maka ya kita katakan salatnya tidak sah.
maka kita sampaikan secara baik-baik. Ya, kita sampaikan. Karena yang kita inginkan adalah kebaikan buat kaum muslimin semuanya, buat imam, buat makmum yang di sana. Kita sampaikan secara baik-baik bahwa apa? Salat yang tidak ada tumakninahnya, bahwa salatnya tidak sah. Ya. Ya, mungkin seperti itu. Yang lainnya silakan. Terus kita udah bersihin, tapi masih ada sisa gitu kan, kita wudhu, kalau itu sah lah itu kemudian wudhu kita gitu. Terus ada kita satu lagi terkait tapi ada ini ya apa kadang ada keluar gitu dari sendawa gitu. Tangan cuma membatalkan. Betul nggak? Tadi di sini sebutkan apa? Berbicara dengan sengaja, ya kan? Yaitu di sini tekankan apa? Yaitu dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Kalau sendawa sengaja apa enggak? Enggak sengaja. Berarti bukan hal yang membatalkan sholat. Begitu juga sama batuk, ya kan? Kita seorang batuk sengaja atau enggak? Ya tentunya enggak sengaja. Makanya tadi enggak disebutkan di sini. Itu jelas. Yang kedua tadi yaitu apa? Ketika misalkan kita kena cat, lalu apa? Kita sudah bersihkan, akan tapi ketika kita wudu masih ada catnya sehingga air tersebut enggak masuk, ya maka di antara hal yang tidak atau membuat wudu tersebut tidak sah adalah apa? Ada hal-hal yang bisa menghalangi air ke anggota badan, maka harus dihilangkan catnya dahulu. Ya, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, lalu apa? Lalu tetap masih ada juga apa? Kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ini kaidah yang seperti itu, ya. Jadi harus kita hilangkan dahulu. Karena hal ini bisa menghilangkan atau bisa menghalangi air masuk ke yaitu anggota tubuh kita. Paham ya? Maka harus dihilangkan. Kalau misalnya kita sudah berusaha lalu masih ada juga, kita sudah berusaha bersungguh-sungguh akan tapi cat tersebut masih ada juga, masih susah untuk dihilangkan, maka apa? Tetap wudu dan seperti itu dan apa? Salat. Karena itu semampu kita sudah seperti itu. Wallahu a'lam. Yang lainnya? Silakan. Ya. Ya, kalau misalkan ngikut imam ya berarti salatnya tidak sah. Ya. Kalau ikut imam berarti salatnya tidak sah. Ya mungkin kalau misalkan salat bersama imam kan berarti tidak sah. Berarti harus salat lagi. Kalau misalkan kita mau maslahat, ya kan? Kita sampaikan secara baik-baik, paham ya? Kalau kita mau salat bersama imam tersebut, lalu apa? Kita pengen menyampaikan bahwa hal ini adalah salah nih. Tidak ada tumakninahnya. Ini membuat salat tidak sah dan seterusnya. Ya. Kita sampaikan secara baik-baik. Karena agama itu adalah nasihat. Ya kan? Nah, setelah itu apa? Karena kita tahu bahwa salat itu enggak sah, maka kita salat lagi. Yang mana di dalamnya ada tumakninah. Karena jelas tumakninah itu Nabi SAW mengatakan kepada orang yang salah salatnya, saya mengatakan apa? Shalli fa innaka lam tusalli. Kamu balik lagi salat. Karena kamu belum salat, kata Nabi SAW. Karena salat yang kamu kerjakan apa? Salatnya tidak sah. Sampai berkali-kali. Ya. Apa? Ijtima. Ijtima apa ini maksudnya? Ijtima kan perkumpulan. Artinya, yang dimaksud ijtima apa maksudnya di sini? Ijma. Ijma ini adalah apa? Keputusan ulama yang mana apa? Mereka bersepakat terhadap suatu hukum. Misalnya hukum ini wajib tadi apa? Bahwa orang yang berbicara dan sengaja salatnya batal. Orang yang ketawa salatnya batal. Pansernya dan seterusnya. Nah, ijma ulama itu menjadi hujjah. Makanya kalau misalnya kita belajar usul, yang menjadi dalil itu adalah Al-Quran, Sunnah dan juga ijma. Dalilnya apa ijma ini menjadi dalil bagi kita? Yaitu apa? Karena Nabi SAW mengatakan la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Karena umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan.
Ya, di antara dalilnya adalah apa? Bahwa umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu itu ijma, berarti menunjukkan bahwa itu adalah kebenaran. Ya. Kalau misalnya kita bahas ijma nanti akan panjang juga ya, karena ini pembahasan di usul ya. Secara singkatnya mungkin seperti itu. Yang lainnya? Sudah? Cukup? Kalau cukup kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.